Ya, pertemuan ini akan saya record dan kemudian nanti akan saya bagikan, siapa tahu untuk pembelajaran di luar dari pertemuan. Ya, sekali lagi, seperti kita tahu bahwa banyak orang bertanya tentang apa pentingnya mempelajari evidence based practice. Nah, dasarnya adalah di dalam asuhan keperawatan yang 5 proses itu, yaitu pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian setelah itu intervensi, implementasi, dan evaluasi, ada hal-hal tertentu untuk menguatkan intervensi. Nah, diharapkan bahwa seorang perawat itu memberikan intervensi kepada pasien itu bukan berdasarkan asumsi pribadi atau hanya berdasarkan pengalaman orang, kata orang, tetapi ingin sungguh didasari pada suatu keilmuan dan juga dibuktikan melalui hasil penelitian. Sekali lagi bahwa pentingnya mempelajari konsep tentang praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti, itu artinya kita melakukan suatu intervensi kepada pasien kita yang bertujuan untuk pastinya kebaikan pasien, itu haruslah sungguh-sungguh dilandaskan pada keilmuan dan juga hasil-hasil penelitian. Nah, maka dari itu, sebagai perawat, kita harus tahu tentang penelitian dan sudah pernah mencoba tentang penelitian. Nah, ini sangat berhubungan sekali tentang metodologi penelitian, tentang penelitian itu sendiri. Kenapa? Karena perawat yang akan melakukan intervensi kepada pasien dibutuhkan suatu ilmu mempelajari tentang hasil-hasil penelitian yang terpublikasi. Nah, itulah konsep evidence based practice dalam keperawatan. Ya, jadi akan menggunakan hasil-hasil penelitian yang terpublikasi ke dalam praktek keperawatan. Jadi itu yang membedakan kita dengan hanya menjadi perawat melalui kursus misalnya. Semua orang kan bisa, caregiver misalnya. Pasang infus semua orang awam juga bisa diajarin. Tensi, kemudian mengukur vital sign, dan seterusnya, itu juga bisa dilakukan oleh orang awam. Tetapi di dalam keperawatan yang didasari pada batang tubuh keilmuan, itu harus sungguh dipelajari. Maka Anda untuk menjadi perawat itu membutuhkan waktu panjang, mempelajari ilmu dasar, mempelajari konsep dasar, sampai dengan keilmuan yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian itu tadi, dari keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, sampai dengan manajemen gawat darurat dan kritis. Tapi yang paling penting untuk saat ini adalah intervensi yang diberikan di pasien oleh perawat itu apakah sudah betul-betul didasarkan pada hasil penelitian atau hanya katanya, opini atau pendapat saja, atau karena percaya dengan senior misalnya. Tetapi kalau kita tidak. Kalau evidence based practice adalah perawat harus mempelajari hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki mutu intervensi. Nah, itu pengantar dari saya tentang konsep evidence based practice. Nah, sebelum kita mempelajari dalam, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sejarahnya kok bisa ada. Nah, kalau di dalam keperawatan, dia memang sama-sama kesehatan. Awalnya adalah karena melihat profesi medis itu memiliki kesuksesan dalam melakukan intervensi yang menyebabkan high pamor atau tingginya derajat profesi tertentu. Karena mereka melakukan treatment itu sudah tidak lagi berdasarkan hanya catatan dari keilmuan, tetapi keilmuan yang diaplikasikan itu setiap waktu itu dilakukan penelitian ulang dan ulang untuk mengevaluasi apakah itu efektif atau tidak. Nah, di tahun 99 di Turner itu mengatakan bahwa di profesi medis itu sudah punya standar praktik. Mungkin untuk saat ini kita punya standar praktik di keperawatan, tetapi untuk tahun itu kita belum. Kemudian mengeliminasi beberapa praktik yang dilakukan di dunia medik yang sudah tidak layak lagi, karena beberapa kali sudah melakukan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan tidak layak pakai untuk intervensi tertentu atau treatment atau pengobatan tertentu di kedokteran.
Kemudian yang ketiga itu ketika dia melakukan suatu intervensi yang didasarkan dari hasil-hasil penelitian yang tercatat begitu, itu malah mendukung prakteknya dan itu memberi kepuasan tertentu bagi pasien-pasien yang dilayani. Dan yang terakhir, ternyata akibat intervensi yang baik dan bermutu dari medis tersebut itu akan menyebabkan lama waktu rawat itu menjadi lebih pendek, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sedikit. Nah, artinya meminimalkan biaya. Dengan demikian, orang akan menjadi percaya dengan institusi di mana orang-orang dengan kemampuan apa atau kapabilitas tersebut dalam melayani pasien. Sekarang kita beri contoh di rumah sakit kita. Kenapa banyak orang meninggalkan karena era JKN, ya, kita punya BPJS, lalu pergi meninggalkan swasta, tetapi akan kembali lagi dirawat di swasta. Karena layanan atau kualitas pelayanan kesehatannya itu yang diutamakan oleh pasien atau konsumer kita. Nah, begitu pula kalau misalnya kita secara pribadi, baik itu menjadi tenaga perawat atau tenaga profesi kesehatan lain itu, memang memiliki kemampuan yang maksimal dalam memberi layanan keperawatan. Jadi pengetahuan yang dimiliki tidak hanya kemampuan perawatan dasar dengan keterampilan-keterampilan dasar, tetapi kemampuan berpikir kritis untuk memberikan layanan, untuk mengetahui penyebab, menggali masalah, dan kemudian membantu menanganinya dengan keilmuan dan juga hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu yang dapat diperhitungkan. Itu yang dapat menyebabkan suatu profesi itu layak duduk bersanding dengan profesi-profesi yang lain. Nah, kemajuan di dunia medis, sehingga sampai sekarang pun, kalau bertanya dengan anak-anak, profesi yang paling didambakan oleh orang pintar dan berduit adalah menjadi salah satunya, itu adalah dokter. Kenapa? Karena mereka dianggap profesi yang sangat high standar, tetapi di dalamnya mereka juga memenuhi atau menguatkan kemampuan diri dengan mempelajari dan mengevaluasi setiap melakukan treatment-treatment. Jadi treatment, evaluasi. Evaluasi tidak berhasil, coba treatment baru. Dan itu selalu mereka compare atau bandingkan dengan hasil-hasil penelitian. Ya, jadi bisa kita lihat kalau misalnya praktek bersama dengan mahasiswa koas gitu, mereka juga sangat apa namanya, sangat concern, sangat perhatian sekali dengan membaca jurnal-jurnal penelitian. Nah, bagaimana profesi keperawatan, kita belajar dari sana untuk membangun. Ya, orang selalu mengatakan tidak ada kata terlambat, tetapi ya kalau kita tidak melakukan sekarang, kita juga akan ditinggal oleh profesi-profesi lebih muda dari kita. Maka dari itu, salah satu yang perlu mahasiswa ketahui, untuk menyusun suatu riset penelitian, baik itu sifatnya mengevaluasi suatu intervensi ataupun mau melakukan penelitian, dasarkanlah pada suatu data atau masalah. Bagaimana bisa menemukan data atau masalah atau menciptakan suatu ide-ide penelitian yang mumpuni atau bagus itu ya karena sering membaca jurnal-jurnal penelitian. Nah, jurnal-jurnal penelitian yang diperlukan untuk dibaca itu bukan yang sembarangan. Pastinya ada kriteria-kriterianya. Nah, di dalam pembelajaran evidence based practice ini, selain menekankan pentingnya perawat itu tahu tentang keberadaan jurnal-jurnal itu, tetapi juga diajarkan bagaimana menganalisisnya sehingga itu bisa dipakai untuk melakukan suatu intervensi atau memperbaiki suatu intervensi. Ya, ini sejarahnya. Nah, lahirnya dari evidence based practice yang bisa dipakai oleh seluruh profesi kesehatan. Ini definisinya. Ya, definisinya adalah evidence based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Apa maksudnya penggunaan bukti? Penggunaan bukti itu artinya
kita itu menelaah hasil penelitian yang di dalam jurnal itu untuk menjawab suatu masalah yang ada ditemukan di tempat kita bekerja. Nanti saya berikan contoh. Lalu yang kedua, pengertian dari evidence based practice dalam keperawatan adalah penggunaan bukti eksternal yang dari luar, bukti internal, ya, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Kalau bukti eksternal selalu bicara didasarkan pada data atau hasil-hasil penelitian. Tapi kalau bukti internal itu artinya ada orang-orang yang mempunyai keterampilan, keahlian, kepakaran terhadap suatu bidang tertentu di keperawatan untuk dimintai pendapat. Nah, serta nanti dilandaskan pada pasien ini mau tidak dengan apa yang dilakukan. Ya, untuk lalu intervensi tersebut diberlakukan. Saya beri contoh yang sederhana aja ya. Pasien diare di rumah sakit. Perawat kalau di rumah sakit selain perannya kuratif, kita perannya itu adalah health educator, advokat pasien. Ya. Nah, lalu ada kasus misalnya, kasusnya itu adalah bau luka. Luka pada pasien dengan diabetes mellitus itu sangat berbau. Sehingga kalau berbau, selain mengganggu pasien dan pasti keluarganya nggak tahan, kita yang memberi pelayanan ini juga tidak terlalu tahan dengan bau, bahkan sampai ke cleaning service pun juga merasakan ini tidak nyaman gitu. Nah, karena ini masalahnya ditemukan adalah bau luka, maka perawat ini sebagai orang yang menerapkan evidence based nursing itu mencari satu referensi yang dia mau tidak untuk dikurangi atau dihilangkan baunya. Ya, jadi mencari referensi jurnal, mungkin orang pernah melakukan penelitian sebelumnya tentang bagaimana mengurangi bau luka ya, bau luka yang busuk pada diabetes mellitus misalnya. Lalu setelah itu bicara dengan orang-orang yang memang mempunyai kepakaran di bidang perawatan luka, di bidang diabetes mellitus, bisa dengan medis, bisa dengan perawat luka, gitu. Kemudian bertanya lagi, preferensi yang ketiga, bertanya lagi ke pasien, mau nggak kita bantu? Kalau sudah ada bukti eksternal dan bukti internal kita dapatkan, tapi pasien tidak ingin, ya kita tidak bisa karena ada etik, otonomi, keilmuan yang harus kita hormati, ya. Jadi kita perawat ini memperhatikan 3 hal ini. Setelah kita menggali data di jurnal terkait tentang mengatasi masalah tersebut, kita juga mencari pendapat, opini, wawancara, kita berdiskusi. Nah, kita juga perlu memperhatikan peran pasien sendiri. Ditanya mau tidak bau lukanya? Ya pasti kalau itu sangat mengganggu, pasien juga mau biasanya kalau terkait bau luka. Nah, dari situlah kita akan mengambil keputusan untuk melakukan suatu intervensi di layanan kesehatan. Ternyata misalnya ditemukan bahwa serbuk atau bubuk metronidazol itu ketika ditabur ke atas luka akan menghilangkan bau luka. Itu hasil riset. Ketika kita bicara tentang ini di diskusi ilmiah antar profesi dengan medis, dengan perawat luka, lalu mereka mengatakan tidak masalah. Lalu dengan farmakologis yang tahu tentang dosis obat, aksi obat dan sebagainya tidak menjadi masalah, maka dari itulah kita melakukan intervensi itu. Dan jangan lupa harus minta persetujuan dari pasien. Jadi akan masuk menjadi salah satu standar operasional prosedur perawatan luka adalah sebelum luka itu dibersihkan, dibuka dari perbannya, maka akan dilakukan penaburan atau penyemprotan
cairan berisi larutan metronidazol atau bubuk metronidazol untuk membantu mengatasi masalah pasien bau pasien. Nah, itu contoh real atau nyata. Tetapi apakah perawat bisa mengambil keputusan sendiri ketika ada luka dia taburkan itu? Secara etis tidak. Dia harus tetap ada bukti internal atau kepakaran suatu klinis yang harus didiskusikan sebelum melakukan intervensi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian contoh kedua yang bisa kita tangkap salah satunya adalah mengatasi diare pada anak. Ya, ini cerita lama, tapi kita perlu mencari atau menggali bukti sebelumnya. Ya, contoh lainnya adalah pada pasien dengan diare, anak diare. Kita mau mengambil keputusan, obat sudah masuk, kemudian intervensi lainnya menjaga kebersihan personal hygiene sudah masuk. Tetapi kalau kita di keperawatan biasa tanpa panggilan keilmuan seperti ini, ya mudah kita akan berjalan mengikuti rutinitas. Tetapi kalau orang mempelajari sungguh dengan keilmuan evidence based practice ini, ketika kita membaca suatu jurnal lalu menemukan suatu intervensi melalui diet. Contohnya adalah penggunaan bubur tempe. Nah, nanti ada kandungan tertentu di dalam tempe itu untuk membantu mengekskresikan racun atau toksin dari Escherichia coli. Nah, kita baca dari sana. Kemudian kita berdiskusi dengan orang-orang yang pakar di bidang klinis tentang penggunaan tersebut, misalnya ahli gizi, berapa takaran tempe, berapa jumlah tempe yang digunakan, berapa lama waktu memasak atau buburnya seperti apa, sehingga ini dapat diimplementasikan kepada pasien atas persetujuan orang tua klien. Nah, dari situ kita melakukan riset untuk mengevaluasi atas tindakan yang sudah dilakukan. Sebentar, Ibu Kris minum dulu. Ya. Lanjut. Dari dua contoh itu, sekali lagi, intervensi yang terbaik pada pasien itu harus didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan kita perawat dalam mencari bukti eksternal melalui hasil-hasil penelitian. Yang kedua adalah bukti internal untuk mampu mendiskusikan ini dengan orang-orang yang pakar atau punya keahlian khusus di bidang klinis, baik itu perawat atau tenaga medis lainnya. Dan yang jangan lupa adalah keinginan pasien itu sendiri untuk bisa mendukung pengambilan keputusan yang kita lakukan di pelayanan. Jika sudah dari ketiganya, ini akan dimasukkan dalam satu standar operasional prosedur yang nanti akan disahkan oleh tim komite bahwa ini akan menjadi acuan dalam melakukan suatu intervensi. Nah, kalau dilihat dalam bentuk gambarannya itu adalah seperti ini. Ya. Untuk mencapai suatu pengambilan keputusan, ya, kita perlu bukti eksternal, jurnal, internal, hasil diskusi, dan juga keinginan pasien. Maka hasilnya adalah pengambilan keputusan untuk masalah kesehatan yang dihadapi pasien. Itulah evidence-based practice. Jadi kalau orang bilang identik evidence-based practice ini hanya dengan jurnal saja, tidak juga. Karena evidence-based practice itu jurnal ada, tapi bukti internal dan pasien tidak ingin, nggak bisa juga. Bukti internal ini butuh kemampuan komunikasi dari seorang perawat yang ingin mengaplikasikan. Dengan siapa? Dengan tenaga profesional lainnya. Nah, manfaat keinginan pasien ini adalah kemampuan berkomunikasi perawat untuk menjelaskan, menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien untuk bisa dijalankan atau tidaknya suatu intervensi. Jadi dua hal ini, bukti internal dan keinginan pasien, preferensi pasien, itu harus dilakukan oleh perawat yang mampu mengkomunikasikan kepada
orang yang berbeda. Pasien dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien, dan pada saat diskusi internal dengan kepakaran, itu perawat harus bisa menyajikan data. Kalau orang bilang hanya belajar jurnal saja, tidak. Tetapi harus tahu komunikasi, harus tahu menyajikan data. Maka dari itu, ketika Anda belajar untuk membuat proposal, penelitian, dan sebagainya, sebenarnya itu secara tidak langsung mengajari Anda bagaimana berkomunikasi, bagaimana berusaha untuk menjalin relasi dengan orang-orang, satu yang expert, dua yang awam, untuk bisa memahami tujuan dari apa yang kita lakukan. Nah, ujungnya nanti pasti akan menghasilkan laporan penelitian. Ya, itu. Kemudian kita lihat satu persatu bukti eksternal. Tadi sudah saya jelaskan. Bukti eksternal itu adalah hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, dan harus diskusi panel para ahli yang tertulis dalam laporan penelitian. Maka di metodologi penelitian Anda dipaparkan dua jenis penelitian. Ada penelitian dengan kualitatif, berarti hasil pemaparan itu dicatat dan dipublikasikan, disampaikan ke halayak ramai, mau baik melalui oral presentasi atau nanti dipublikasikan melalui jurnal. Atau survei, pengambilan data dengan sampel lebih dari 100, lebih banyak ya, untuk bisa dikatakan itu diklaim mewakili populasi. Itu secara kuantitatif, dilihat dari jumlah data yang diambil. Nah, ini tertuang dalam jurnal-jurnal keperawatan yang bereputasi. Nah, di mana bisa mengaksesnya? Nah, ini dah pelajaran ini saya menularkan ini. Di sinilah nanti saya ajarkan bagaimana Anda mengakses jurnal-jurnal yang baik untuk bisa diambil atau dibaca hasil-hasil penelitian maupun teorinya. Nah, berarti harus ada ketekunan untuk membaca. Betul, walaupun jurnal paling banyak misalnya hanya 30 halaman, ada 50 halaman, tetapi sungguh membutuhkan effort atau usaha untuk bisa memahami hasil dan temuan itu, serta diskusinya. Ya. Nah, kemudian kalau bukti internal bagaimana? Bukti internal itu banyak sekali. Lalu penilaian klinis dari si perawat itu sendiri. Nah, bagaimana perawat ini bisa menilai dengan benar kalau keilmuannya dia tidak punya? Nah, maka dari itu Anda perawat, menjadi perawat kan belajarnya dari basic. Ilmu dasar keperawatan, konsep dasar keperawatan, itu akan mengasah critical judgment atau penilaian klinis kita perawat. Semakin sering Anda terpapar oleh pasien, kemudian belajar lagi, validasi lagi dengan pasien, belajar lagi, diskusi lagi. Nah, itulah penilaian klinis Anda akan semakin meningkat ya. Kemudian yang kedua, hasil proyek dari peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Proyek ini kaitannya dengan program. Program apa saja yang mau diaplikasikan di suatu institusi tempat kita bekerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Contoh, dulu sampai sekarang juga masih booming tentang cara pendokumentasian yang efektif efisien. Menggunakan metode, karena sekarang era digital, menggunakan metode digital. Ini adalah program. Dalam hal apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Karena kalau dulu berasumsi bahwa perawat akan banyak waktunya menulis laporan-laporan ketimbang dia bersama dengan pasien. Lalu muncullah macam-macam program terkait untuk bagaimana dokumentasi itu menjadi efektif, efisien, hemat waktu, agar juga perawat meluangkan waktu lebih dengan pasiennya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hasil dari pengkajian dan evaluasi pasien. Makanya perawat ini harus lebih banyak bersama pasien. Kenapa? Karena mau mengkaji apa yang dirasakan, biopsikososial spiritual, dan juga mengevaluasi setiap program yang sudah dilaksanakan, intervensi yang sudah dilaksanakan. Jadi tidak hanya dengan melihat lalu mengasumsikan, tetapi juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih terpercaya. Kemudian nomor 4, alasan klinis. Bukti internal itu alasan klinis. Nah, alasan klinis ini biasanya memandang dari dua sudut. Pasien dari keluhannya, dan orang yang expert di bidangnya seperti medis,
seperti fisioterapi, farmakologis, nutrisionis, sesuai dengan ranah medis yang ranah kesehatan yang didalami, keperawatan begitu juga ya. Jadi alasan klinis. Kalau misalnya Anda pakar di perawatan luka, jadi Anda perawat luka, alasan klinis perawat luka, kenapa tidak dibebat, kenapa harus dibebat, ya. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih. Nah, untuk mengevaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan ini, artinya Anda misalnya sudah profesi nurse, lalu punya kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan suatu project evidence based practice, dan ini nanti dievaluasi, ada tidak peningkatan dari hal yang sudah dilakukan, kemudian disampaikan di forum sebelum dan sesudah dari intervensi yang dilakukan. Sehingga, nah terakhir, mencapai hasil yang diharapkan dari pasien. Saya beri contoh tadi dua, tadi yang saya beri contoh. Satu tentang masalah bau luka, dan yang kedua adalah tentang diare pada anak yang tidak berkesudahan. Goalnya adalah sama-sama, satu, bau lukanya hilang, sehingga tidak mengganggu dalam segala proses treatment pada pasien. Yang kedua adalah diarenya stop, ya berhenti diarenya. Kalau diarenya berhenti, masalah pasien sudah selesai, bisa pulang pasiennya, tidak perlu berlama-lama di rumah sakit. Nah itu. Nah dari hasil pencapaian itu ketika kita melakukan suatu program atau menggunakan kemampuan individual ini dievaluasi. Dievaluasi bersama dalam forum diskusi ilmiah untuk menjelaskan bahwa ketika treatment itu dilakukan, betulkah itu bermanfaat atau tidak. Kemanfaatannya lebih banyakkah daripada kerugian yang dialami pasien. Itu. Kemudian manfaat dan keinginan pasien, apa kaitannya? Pastinya pasien yang dirawat, karena saya juga pernah menjadi pasien, mungkin dari beberapa teman-teman mahasiswa juga pernah, maunya itu adalah mendapatkan yang berkualitas, tapi harganya rendah, ya kan? Ya pasti begitu. Artinya semua yang dilakukan treatmentnya membawa kemanfaatan baik, ya untuk kondisi kita sebagai pasien, tetapi dan juga efeknya pasti meminimalkan pembiayaan. Nah, kalau misalnya kita bicara tadi, bubuk metronidazol. Metronidazol adalah obat generik. Sangat murah dibandingkan obat-obat paten yang sama kandungannya metronidazol. Kalau itu diaplikasikan di tingkat setting rumah sakit sampai ke komunitas, siapa yang tidak membawa kemanfaatan? Sudah bermanfaat, biayanya minimal. Itu pasti akan diterima. Yang kedua tadi, bubur tempe. Sudah tempe itu murah, satu papan itu cuma paling 2.500 atau 3.000, manfaatnya dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dimana kalau masuk rumah sakit ini, tidak hanya pasien yang mengalami masalah tentang keuangan, ya pasien itu yang dibiayai, tapi juga keluarga-keluarganya yang menjaga pasien. Belum lagi efeknya yang lain-lainnya. Baik itu tenaga, waktu, semua akan dicurahkan untuk kesembuhan pasien. Nah, ini akan meminimalkan pembiayaan. Nah, itu tadi penjelasan dari komponen evidence base ada 3, ya, yang dimana seorang perawat itu harus tahu riset, harus ngerti sumber risetnya, tapi harus bisa juga mengkomunikasikan dengan orang yang ekspertis atau orang yang ahli, dan juga harus bisa mengkomunikasikan dengan pasien, khususnya tentang kebermanfaatan intervensi yang kita berikan. Nah, apa manfaatnya? Saya masih bicara tentang konsep teori ya. Apa manfaat EBP ini? Ya pastinya jembatan antara penelitian dan praktik. Banyak sudah riset-riset yang dilakukan oleh keperawatan ini hanya menjadi bahan dokumen di bawah meja, menjadi sarang debu dan laba-laba. Kenapa? Karena tidak semua hasil riset itu didiseminasikan untuk perbaikan suatu intervensi. Kok tidak diberdayakan atau tidak dimanfaatkan? Karena tidak ada jembatannya. Mau dimanfaatkan kemana? Nah, maka kalau misalnya penelitian Anda untuk tahun ini, kita arahkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu lebih baik karena memberi kontribusi lah untuk tempat yang mau kita teliti, itu minimal. Jangan sampai hanya untuk memenuhi syarat kita aja, sayang sekali. Ya maunya itu sekali memberi
manfaat untuk kelulusan kita, tetapi juga adalah kenang-kenangan untuk kontribusi. Belajar mengkontribusikan sesuatu pada suatu tempat. Nah, ini mohon disadari teman-teman mahasiswa bahwa riset yang akan Anda hadapi semester depan itu bukan hanya sebagai bagian dari mata kuliah yang tugasnya untuk nanti membantu Anda mencapai gelar. Gelar itu semua mata kuliah penting. Tetapi harapan kami lebih dari itu, bahwa ketika Anda mampu melakukan penyelesaian terhadap tugas akhir, tetapi juga ada suatu kebermanfaatan bagi tempat atau individu di mana Anda melakukan riset itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi untuk desiminasi atau feedback atau penyampaian hasil ya melalui mungkin jurnal ya, kemudian bisa oral gitu kalau ada oral presentasi, ya, kalau ada kita eventnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah pastinya kalau orang sudah memahami evidence based practice, kita akan secara tidak langsung mengeliminasi penelitian yang kualitasnya buruk. Penelitian yang tidak ada kebermanfaatannya karena hanya ya sekedar saja, itu akan kita eliminir dan kita tidak akan memperdulikan bacaan-bacaan tentang penelitian tersebut. Karena nggak ada bawa manfaat apa-apa, hanya sekedar neliti aja. Kok tahu Bu itu tidak bermanfaat? Nggak ada masalahnya problemnya. Karena tidak berangkat dari masalah atau potensi masalah. Nah, sekarang digarisbawahi. Sekarang zamannya orang meneliti bukan karena masalah saja, tetapi juga karena potensi terjadinya masalah. Nah, kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Berlebih-lebihan. Nanti kalau sudah bubur tempe, lalu dibuatnya lagi kapsul tempe, macam-macam ya. Setelah dari itu, maksudnya ini harus memang dibasickan pada riset yang benar-benar, datanya yang sesuai, agar apa informasinya itu tidak menjadi over, tidak berlebihan, hoax-nya tinggi. Ya, jadi kalau nanti hasil penelitian yang dilakukan yang benar adalah memang melakukan uji. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengeliminasi budaya bahwa praktek keperawatan tidak didasari pada penelitian. Memang sangat panjang waktu yang dibutuhkan untuk perawat di negara kita menyadari bahwa pentingnya hasil penelitian mendukung intervensi. Dari kitalah itu dimulai. Dari kitalah membantu menyusun standar operasional prosedur yang selalu terupdate, baru berdasarkan hasil-hasil penelitian yang terbaru dan keilmuan yang terbaru. Dulu, ini saya selalu bicara tentang luka karena saya lebih mendalami di luka ya. Dulu orang membersihkan luka dengan alkohol, menyatakan bahwa alkohol itu mampu membunuh kuman karena dia antiseptik. Tapi seiring waktu berjalan, dilakukanlah beberapa riset, ternyata alkohol itu tingkat iritatifnya sangat tinggi. Dia merusak jaringan yang sehat. Betul dia membunuh kuman, tetapi dia merusak jaringan yang sehat. Sedangkan tubuh juga akan memproduksi alat untuk perlindungan diri terhadap kuman-kuman tersebut. Dan sekarang bahkan dikembangkan dari hasil riset itu, ada dressing-dressing yang mengandung antimikroba, antimikroorganisme yang patogen gitu. Tetapi dia mempromosikan integritas kulit yang maksimal, tidak bersifat obstruktif terhadap kulit. Nah, itu contoh mengeliminasi atau mengeliminir budaya bahwa praktek yang dilakukan itu tidak mengupdate sesuai dengan hasil-hasil penelitian. Jadi saya sangat mengharapkan nanti di proposal yang Anda susun, itu lebih banyak menampilkan data-data dari hasil penelitian-penelitian. Walaupun sederhana, itulah cara kita belajar. Nanti ketika Anda S2 mungkin advance, dia akan lebih tinggi lagi ya. Sudah jurnal-jurnal yang sudah sangat bereputasi lah untuk ditampilkan di data. Untuk saat ini belajar dulu dari jurnal-jurnal yang mampu diakses oleh mahasiswa setingkat kita ya. Oke, lanjut. Nah, apa kekuatan kelemahannya? Nah, ini. Mau Bu Ai
aplikasikan evidence based nursing di tempat saya bekerja, tetapinya itu kaitannya, saya bicara kelemahan dulu, nanti kekuatannya. Ini sangat membatasi peran saya secara otonomi. Apa itu? Mau memberikan bubuk metronidazol. Udah tahu secara jurnal, kalau bisa langsung aja kita kerjakan. Tapi kita harus berdiskusi dengan pakar keahlian dari yang lain. Perawat lukanya ada, kemudian mediknya ada. Itu sangat membatasi otonomi kita. Artinya, evidence-based practice yang diterapkan di suatu institusi tempat kita bekerja itu tidak dapat diputuskan hanya untuk satu profesi, tetapi juga menyeluruh. Inilah perlunya interprofessional education dan kolaboratif profesi. Nah, makanya harus ada beberapa profesi dijadikan suatu diskusi ilmiah untuk mengambil keputusan standar operasional prosedur tertentu. Itu. Nah, basics-nya apa? Kita yang perawat ini harus punya pengetahuan dulu. Pengetahuan, kemauan, keterampilan untuk tahu tentang data. Kalau nggak bisa baca data, apa yang kita diskusikan kepada profesi lain? Lalu yang kedua, komunikasi. Kita harus menerima bahwa setiap individu punya beda kepribadian dalam mengupas, dalam memandang suatu permasalahan. Bisa jadi kita akan mencap suatu profesi memiliki arogansi tertentu, padahal dia tidak bermaksud, tapi begitulah cara mereka memandang satu masalah yang harus diatasi. Nah, betulkah kita mampu mengkoordinir pertemuan itu? Nah, ini sangat diperlukan. Maka itu sangat membatasi kemampuan kita tentang teknologi untuk men-search database itu. Tahu nggak? Nanti jangan-jangan ketika kita sampai data, lalu mereka compare dengan, membandingkan dengan database yang mereka punya, kita bisa, oh iya ya, seperti itu. Akhirnya kita tidak mampu bersaing, tidak bisa mampu mengkoordinir, tidak mampu memberi kontribusi, batal mengkontribusi karena banyak sekali input-input yang kita tidak dapat menghandle secara pribadi. Nah, maka dari itu kita harus persiapan, harus menyiapkan diri, setidaknya mengenali database yang milik kita, profesi kita tahu, ya. Kemudian kalau ada kelemahan pasti ada kekuatan, ya. Apa kekuatannya? Saya buat 2 di sini ya, kekuatannya 2. Kalau kelemahannya 1 aja. Yang pertama adalah pastinya kalau orang sudah mempunyai minat, kemudian semangat untuk pelaksanaan praktik yang sudah evidence based begini, pastinya tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik. Ya, memberikan pelayanan terbaik dari sudut kita keperawatan. Kedua, pastinya menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Nah, sumber daya itu apa? Bisa manusianya, bisa peralatannya. Untuk apa? Untuk mencari hasil riset penelitian kolaboratif dengan ekspertis yang mana? Yang terbaik dan yang terpercaya pastinya. Itu kekuatannya, menggunakan sumber daya. Nah, jadi sekarang kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita dimasukkan secara paksa atau tidak terpaksa ke dalam era digitalisme. Janganlah ketinggalan zaman. Janganlah bilang bahwa itu nanti aja dipelajari. Jangan. Karena kesempatan itu gagal bagi orang yang nggak memulai, ya. Harus memulai dari sekarang. Bu, susahnya bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa bahasa Inggris? Bahasa Spanyol aja bisa kita hantam dengan Google Translate. Banyak aja alat-alat yang bisa membantu kita untuk mentranslate. Kenapa hanya bahasa menjadi problem? Ya, Bu, nggak bisa Bu mencarinya. Ya belajarlah kita, mencari kita dengan link-link dan web-web yang sudah tersedia. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan di praktikumnya ya. Lanjut. Ada 7 langkah bagaimana di keperawatan itu mengaplikasikan evidence based practice. 7 langkah. Langkah 1. Semangatlah dulu dalam menelusur, menyelidiki, mempelajari. Harus semangat dulu. Seperti halnya Anda ini pasti
terpaksa atau tidak terpaksa semangat nanti menyelesaikan proposal penelitian. Nah, itu menyelidiki itu. Ya, aduh Bu, saya ini gimana ya? Gimana itu? Gimana ini? Tetapi karena ada tugas itu, nanti Anda akan terdorong semangatnya untuk menyelesaikan. Sama di evidence based. Untuk semangat menyelidiki. Misalnya tadi, Anda bikin pertanyaan klinikalnya. Bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan bau pada luka? Nah, itu kan semangat. Coba kita cari. Nah, itu semangat menyelidiki sudah. Harus ada. Semangat menelusur melalui web surf ini, melalui internet ini harus ada, ya. Kemudian yang kedua, seperti tadi, menanyakan pertanyaan klinik dengan format PICO itu dulu, sekarang PICOT ditambah time-nya. Bertanya dulu, awali dari pertanyaan klinik. Kalau di penelitian itu awali dulu dengan masalah penelitian, bisa sifatnya ditanyakan, pertanyaan berarti. Ya, kemudian tahap kedua, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti artikel penelitian yang paling relevan atau paling sesuai dengan PICO atau PICOT-nya. Ketiga, melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti, ini analisis ya, secara kritis. Lalu yang keempat, mengintegrasikan bukti-bukti penelitian yang terbaik. Maaf, siapa yang ya, mengintegrasikan bukti-bukti penelitian yang terbaik ke salah satu ahli di klinik ya. Nah, kalau sudah kita ketemu, nah kemudian mengevaluasi, jangan lupa, betulkah hasil yang diharapkan itu sudah sesuai. Nah, yang terakhir, kalau memang itu membawa kemanfaatan lebih besar daripada kerugian, maka ini harus disebarkan. Bagaimana membudayakannya? Nah, budaya ini ditanam dalam visi dan misi institusi. Nah, pasti saya yakin bahwa setiap orang yang sudah menyelesaikan masa pendidikan ini nantinya berharap untuk bekerja. Nah, ketika Anda bekerja, bergabung dengan suatu institusi tertentu, Anda akan mempelajari apa visinya institusi itu dan apa misinya. Nah, dalam mengenali visi dan misinya, Anda salah satunya untuk evidence-based practice. Satu, mengajak semua perawatan untuk menanyakan kembali praktik keperawatan yang sedang mereka lakukan benar atau sudah benar. Benar atau salah? Benar atau sudah benar? Karena nggak mungkin salah. Kalau salah kita human error, itu tidak bisa melakukan praktek lagi ya. Salah atau sudah benar atau perlu dibenarkan ya. Kemudian memasukkan evidence based practice. Bicara itu harus berdasarkan data, bukan katanya. Dalam setiap visi, misi, dan promosi yang dilakukan oleh institusi kesehatan. Kemudian adanya mentor serta kader yang mempunyai kemampuan dalam evidence-based practice. Biasanya rumah sakit itu bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk membuka mata bahwa di dalam setiap praktek keperawatan itu, perawat harus mengenali hasil-hasil penelitian apa saja yang berkaitan dengan intervensinya. Adanya infrastruktur, ya pastinya kalau orang mau mempelajari evidence based practice di ruang dia pelayanan atau setidaknya di kantor perawat ada laptop atau komputer yang terhubung dengan internet sehingga bisa mencari langsung. Kemudian dukungan administrasi, adanya leadership yang menilai, menentukan evidence based practice modelnya, mau seperti apa, dan kemudian secara teratur mengenali dan mengidentifikasi individu atau kelompok yang secara konsisten. Kayaknya diperlu tim ya untuk bisa terus melihat standar operasional perawat ini, standar operasional yang sudah dilakukan di setiap ruangan atau setting rumah sakit atau puskesmas itu sudah sesuai dengan standar keilmuan dan keilmuan yang terkini atau tidak ya. Nah, untuk PICO yang kedua seperti ini dia. PICO itu kepanjangan dari populasi. Ya, populasi pasien atau penyakit yang kita tertarik untuk meneliti. Nah, kemudian I, intervensi atau masalah yang kita tertarik untuk melakukan. Seperti tadi contohnya. Pasien luka diabetes, itu P.
I-nya intervensinya adalah misalnya perawatan biasa. Misalnya ya, perawatan biasa itu ya melakukan perawatan dengan air steril misalnya atau NaCl. C-nya adalah intervensi pembanding atau kelompok pembanding. Apa intervensi pembanding? Misalnya saya tadi dapatnya bubuk metronidazol K, bubuk turmeric atau kunyit K misalnya ya. Outcome-nya apa? Bau. Baunya akan berkurang atau hilang. Dengan time frame-nya T-nya, itu batas waktunya mungkin dalam waktu 2 jam, 1 minggu, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, jadi ini pertanyaan klinik, bagaimana pasien dengan luka diabetes dalam mengurangi bau luka, mengurangi atau menghilangkan bau luka, antara perawatan biasa dibandingkan dengan misalnya penaburan bubuk metronidazol terhadap penurunan bau luka dalam kurun waktu 1 hari. Karena orang bau luka ya berharap jangan lama-lama ya, 1 hari atau 2 jam gitu. Nah, ini pertanyaan klinis. Munculnya dari mana? Dari masalah yang ditemui di lapangan. Beda kalau penelitian dia menelusurnya bisa lebih luas. Tapi kalau orang dengan evidence based practice terus-menerus menemukan masalah yang sama, datanya selalu ada terkait yang dihadapi. Maka dari situ muncullah pertanyaan penelitian. Kalau di dalam riset ini adalah rumusan masalah. Ini contohnya ya. Pada remaja bagaimana kemampuan kognitif behavior atau perilaku kognitif, kemampuan membangun perilaku kognitif dibandingkan dengan yoga. Yang tadi intervensinya adalah keterampilan membangun perilaku kognitif. Dibandingkan, ini pembanding compare-nya, yoga terhadap, ini outcome-nya, ansietas setelah 6 minggu program. Ini contoh pertanyaan, mana yang lebih efektif? Apakah membangun keterampilan kognitif behavior atau perilaku kognitif, atau melakukan yoga? Ini pertanyaannya. Dari sini, ini populasinya remaja, intervensi, comparison yoga, dan outcome dalam penurunan ansietas, dan 6 minggu pengobatan itu adalah time-nya. Ini PICOT ya. Lagi, bagaimana seorang ibu muda, ibu baru ya, maksudnya ibu yang baru memiliki anak pertama, yang memiliki komplikasi masalah payudara, persepsinya terhadap kemampuan memberikan atau menyusui pada 3 bulan pertama setelah melahirkan bayi. Populasinya siapa? Ibu muda, mama muda ya. Apa yang I-nya intervensi, dia tadi yang di sana intervensi atau masalah yang dihadapi, yaitu komplikasi pada payudara. O-nya outcome, persepsi mereka terhadap kemampuan memberikan atau menyusui, ya, memberikan menginisiasi menyusui dini, menyusui pada 3 bulan pertama setelah bayi lahir. Nah, ini adalah PICOT, bidang maternitas. Kalau di atas tadi bidang ansietas. Ansietas berarti jiwa. Ya. Nah, ini contoh. Ini contoh-contoh pertanyaan dengan model PICOT. Nah, sekarang ada jenis-jenis pertanyaan klinis banyak sekali ya. Ada pertanyaan tentang intervensi atau tindakan, meneliti mengenai keefektifan dari suatu treatment atau intervensi.
Ada juga pertanyaannya itu diagnostik, mendiagnosis, meneliti mengenai manfaat, keakuratan, seleksi atau interpretasi dari suatu alat atau instrumen. Nanti ada bilang, mana yang lebih efektif mengukur, misalnya ya, positif negatifnya COVID-19 antara alat A dengan alat B. Nah, itu namanya pertanyaan diagnostik. Lalu ada juga pertanyaan prognostik, prognosa, meneliti mengenai keadaan pasien terkait kondisi tertentu atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mengubah prognosis. Prognosis itu kalau orang sudah menjalani treatment, ini punya arah perbaikannya kemana nih? Baik atau buruk, itu prognosis. Arah perbaikan pasien, itu prognosis. Kemudian pertanyaan etiologi. Kalau pertanyaan etiologi, dia akan meneliti mengenai hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Misalnya, apakah sesuatu yang merugikan? Apakah bergadang, misalnya, apakah orang yang meluangkan waktu sampai melebihi lewat dari jam istirahat malam atau alias bergadang, itu mempunyai suatu dampak terhadap kemampuan hepar mendetoksifikasi. Nah, itu pertanyaan etiologi, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang suatu makna, meneliti tentang makna dari suatu hal. Bisa jadi seperti itu. Nah, paling banyak ini contohnya. Kalau intervensi contoh ya. Maaf, ini saya selalu pakai contoh-contoh tentang luka nih. Bagaimanakah pencegahan terhadap kejadian dekubitus dengan teknik X ya, jika dibandingkan dengan pelayanan standar yaitu diganti posisi tiap 2 jam terhadap munculnya gejala munculnya dekubitus pada pasien yang dirawat di ruang perawatan dalam jangka waktu panjang di mana pasien mempunyai resiko untuk pressure ulcer atau dekubitus. Nah, mana yang ini namanya intervensi. Teknik X dengan posisi 2 jam. Ya, kita tahu ya bahwa untuk mencegah dekubitus kita selalu memindah atau mengganti posisi tiap 2 jam. Tetapi kalau kita membaca jurnal kembali, Anda menemukan suatu intervensi X atau tertentu, maka itu kita bandingkan. Ini menjadi satu evidence base nantinya. Atau prognostik. Prognostik ini contoh. Pertanyaannya begini. Apakah diet karbohidrat mampu memprediksi pemeliharaan berat badan yang sehat misalnya, BMI-nya kurang dari 25 selama lebih dari 6 bulan pada pasien yang mempunyai riwayat keluarga obesitas, BMI-nya lebih dari 30, seperti itu ya. Kemudian kalau diagnostik, apakah dedimer assay, ini satu alat ya untuk memeriksa, dedimer assay lebih akurat dalam mendiagnosa deep vein thrombosis atau trombosis pena dalam jika dibandingkan dengan ultrasound pada pasien suspek deep vein thrombosis. Kalau etiologi, apakah pasien warna kulit putih yang terpapar sinar UV ray, ultraviolet ray, berkepanjangan tidak menggunakan proteksi lebih dari 1 jam, itu meningkatkan resiko terkenanya melanoma jika dibandingkan wanita kulit hitam yang tidak terpapar dengan ultraviolet atau sinar ultraviolet. Kalau kemaknaan, bagaimanakah wanita parubaya dengan fibromialgia mempersepsikan kehilangan motor fungsinya, fungsi motoriknya. Nah, ini kemaknaan, ini contoh-contoh pertanyaan. Nah, langkah kedua adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Nah, ini. Setelah kita menyusun pertanyaan klinikal dalam format PICO atau PICOT, maka kita mencari kata-kata lain yang mempunyai kemaknaan sama, seperti kata-kata yang di dalam PICOT, atau kita sering bilangnya itu kata kunci. Setiap jenis pertanyaan mempunyai hierarki evidence based practice yang berbeda. Nanti kita lihat. Nah, ini yang perlu diketahui oleh mahasiswa sekalian. Database yang sering digunakan di keperawatan itu ada PubMed, ada CINHL, kemudian Ovid Medline, kemudian National Guideline Clearinghouse, dan Cochrane Database. Ini untuk jurnal-jurnal bereputasi. Tetapi ada juga Google Scholar. Itu bisa kita gunakan ya. Tapi yang paling sering ini PubMed,
Sina HL, kemudian Ovid Medline dan juga Koren. Ada Web of Sign, ya banyak ya Web of Sign yang paling sering. Yang paling sering saya share itu dengan mereka kalau database bereputasi, kalau paling mudah akses itu PubMed. Kalau EBSCOhost berbayar ya. Nah, ini yang paling mudah diakses. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Tapi yang tidak berbayar juga open access. Syaratnya bahasa Inggris. Nggak apa-apa, ada aja perangkat untuk bisa membantu menerjemahkan PDF dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lanjut ya. Lalu setelah jurnal itu didapatkan, setiap jurnal harus dilakukan critical appraisal. Artinya apa? Penilaian kritis terhadap jurnal itu. Jadi tidak bisa kita langsung percaya bahwa betulkah jurnal itu sungguh-sungguh dapat dilakukan aplikabilitasnya tinggi untuk intervensi pasien kita. Inilah dibutuhkan hierarki evidence based practice. Hierarki evidence based practice. Levelnya dulu. Nah, levelnya apa dari artikel tersebut? Nah, beda ya kalau penelitian itu. Kalau di evidence based practice lebih cenderung karena ini banyak penelitian intervensi, maka kita akan menggunakan randomized control trial untuk metodologinya. Kalau sudah dia systematic review meta analisis itu tingkat atas. Berarti kumpulan dari evidence based, kumpulan dari randomized control trial untuk metodologinya itu bagus sekali, ya. Kemudian saya lanjutkan, pertanyaan utama dalam critical appraisal yang harus diketahui, nanti akan Anda salah satu tugasnya, apakah hasil dari penelitian tersebut valid? Tapi ngerti dulu, di metodologi kan kita sering valid, tidak valid, uji valid, dan uji reliability. Apa tuh artinya valid? Harus tahu dulu itu ya. Valid itu sahih, pas dia mengukur apa yang harus diukur. Apakah hasil penelitian tersebut mengukur apa yang harus diukur dari tujuan penelitian itu? Apakah penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian yang baik? Maka harus tahu apa tuh populasi, apa itu sampel, apa itu desain, ya. Kemudian apa itu teknik teknik sampling supaya ngerti betulkah dia menggunakan metodologi yang baik. Harus tahu variabelnya siapa gitu. Nah, kemudian kedua, apakah hasil dari penelitian tersebut disebut reliable? Artinya alat ukur itu digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur dan ketika itu diukur ke yang lain itu dapat digunakan reliable. Yang satunya sahih, betul, dia dapat mengukur apa yang harus diukur, tapi juga dia dapat mengukur pada orang yang lain untuk mengukur apa yang harus diukur. Apakah intervensinya bekerja dengan baik? Itu dibaca, sebesar apa efek dari intervensi tersebut. Nah, itu juga harus dibaca di hasil penelitian, di dalam jurnal tadi ya, manuskrip yang sudah dikumpulkan. Kemudian apakah hasil penelitian tersebut akan membantu dalam melakukan perawatan pasien saya? Ini namanya aplikabilitas. Apakah sampel penelitiannya mirip dengan pasien saya? Misalnya, pasien lansia dengan resiko dekubitus akibat penggunaan kursi roda. Duduknya terlalu lama, sama nggak dengan di sampel dia? Kemudian apakah keuntungannya lebih besar daripada resikonya? Itu sudah tadi diulang-ulang ya. Kemudian apakah intervensi tersebut mudah untuk diimplementasikan? Jangan-jangan untuk selevel dengan tempat kita itu tidak mudah karena tidak ada fasilitas atau sumber daya yang serupa. Itu juga akan menyebabkan suatu evidence based practice yang kita pelajari itu tidak dapat diaplikasikan di tempat kita. Nah, ini yang saya ceritakan tentang hierarkinya, level of evidence. Kalau orang bicara nanti, apa tuh levelnya? Bu, level 1, level 2, level 3, level 4. Semakin dia ke atas, itu semakin baik. Kalau paling bawah, evidence based practice, misalnya, kenapa dikompres selain di dahi itu di ketiak? Kata Profesor Dr. RN, MAN siapa perawatnya, paling bagus di ketiak. Itu masih expert opinion. Masih pendapat pakar. Tapi kalau dilakukan penelitian kualitatif, sudah itu kita memilih beberapa sampel pasien A, B, C, D, dan seterusnya dengan menggunakan metodologi yang benar dalam melakukan pemilihan sampel.
Secara kualitatif, dia naik lagi di atas dari expert opinion. Tapi kalau nanti menemukan metasintesis itu kumpulan dari penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif dijadikan satu, itu naik ke atasnya. Naik levelnya. Tetapi, nah, kalau nanti penelitian Anda sudah case control, nih kontrol. Ini satu kelompok menggunakan kompres di dahi, lainnya pakai kompres. Itu masih case control dan cohort tadi itu dia berlanjut. Evaluasi, lanjut lagi, intervensi lagi, evaluasi itu masih cohort tadi. Tetapi kalau dia non-randomized control trial, artinya sampelnya tidak diacak, dua kelompok, ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, dan sifatnya adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen, itu sudah naik levelnya. Kalau dari atas ke bawah dia level 3. Tapi kalau dia randomize, artinya sampelnya diacak, dua kelompok, satu kelompok perlakuan, satu kelompok intervensi, tapi double blind, dua-duanya nggak tahu lakukan intervensi, itu level 2 di atas. Dan yang paling tinggi adalah SRMA atau Systematic Review Meta Analysis, kumpulan dari RCT dijadikan satu manuskrip. Misalnya, yang SRMA, intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur pasien dengan trauma, PTSD. Jadi didapatkan data-data banyak sekali, misalnya ditemukan ada 20 intervensi RCT untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan PTSD. Nah, itu dia. Dalam satu riset, tapi mengumpulkan berbagai macam hasil RCT. Karena kalau nanti Anda bandingkan dengan metodologi di SRMA, mereka itu rata-rata membaca atau melakukan searching itu di atas dari 10.000 jurnal, sampai nanti akan mereduksi menjadi lebih sederhana dari jurnal itu. Ya. Oke, nanti saya akan berikan tugas sehingga akan Anda pun tahu, oh ini namanya SRMA. Oh, jurnal ini namanya RCT. Oh, jurnal ini non-random control trial, randomized control trial. Nah, itu akan ada berbeda. Nah, nanti kita akan melakukan penelusuran berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis jurnal. Di manakah sebaiknya Anda berada kalau di evidence based practice? Anda harus berada di level 1, 2, dan 3. Sedangkan cohort study sampai dengan kualitatif descriptive single study itu hanya tambahan. Tapi yang paling penting adalah level 1 sampai dengan level 3. Untuk prognosis, dia levelnya seperti ini. Dari bawah ke atas ya. Ada pendapat ahli, sama tadi, single kualitatif atau deskriptif, ada meta-analisis kualitatif atau deskriptif study, single cohort, dan yang paling penting ada, ini untuk prognosis dan etiologi pertanyaan ini aja ya, dia sintesis cohort dan juga case control study. Apa contohnya? Contohnya pasien dengan kaki gajah. Bagaimana ketika dia mengkonsumsi obat cacing, filariasis itu, terhadap prevensi dari kaki gajah atau kesembuhan dari kaki gajahnya. Nah, ini perlu panjang waktunya. Intervensi evaluasi. Nah, ini perlu panjang. Tapi kalau itu disintesis jadi satu hasil riset pada satu publikasi, nah itulah namanya sintesis cohort. Bisa digunakan untuk pertanyaan yang sifatnya prognosis atau etiologi. Kalau pertanyaan tentang kemaknaan, nah berarti kalau kemaknaan dia mulai dari pendapat ahli, dari penelitian yang deskriptifnya tunggal, variabelnya tunggal, kemudian bisa jadi sintesis dari penelitian-penelitian deskriptif, lalu naik level lagi, single qualitative study, dan yang terakhir adalah metasintesis dari penelitian kualitatif atau deskriptif study. Itu yang paling tinggi. Tapi jangan lupa pertanyaannya harus yang bertanya tentang kemaknaan sesuatu. Ya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan bukti-bukti itu?
Ya, yang pertama harus ada kepakaran dari orang-orang yang berkutat di klinikal, ya. Karena ini bagian penting dari proses. Ya, siapa yang kita sudah menemukan suatu program tertentu tetapi mereka tidak mau mengaplikasikan, itu juga akan menjadi tidak menjadi apa-apa gitu. Tapi kalau mereka mau melakukan, mau maksudnya menerapkan standar operasional prosedur atau algoritma yang sudah kita temukan melalui program evidence based practice, ya itu sangat baik sekali. Jadi harus mengintegrasikan melalui pakar-pakar di klinikal. Kemudian pasien, ya. Ini contoh ya untuk klinikal. Contoh, saat kita memfollow up untuk evaluasi hasil, ya, C mencatat bahwa saat treatment kasus akut otitis media, tahu ya OMA ya, otitis media akut, pemberian antibiotik itu tidak efektif. Ya. Artikel terbaru mengatakan antibiotik A itu mempunyai manfaat lebih baik daripada antibiotik B sebagai pengobatan kedua dari pada anak-anak gitu terhadap OMA ya, akut otitis media akut gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Yang harus adalah clinical expertise harus mencatat dulu efektif tidak, baru nanti kita sampaikan bahwa ada artikel baru mengatakan antibiotik A. Lalu pasien, jika kualitas eviden bagus dan intervensi sangat memberikan manfaat, akan tetapi jika hasil diskusi dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang membuat pasien menolak treatment, maka intervensi tersebut tidak bisa diaplikasikan. Contoh, Anda mengatakan bahwa temuan di artikel terbaru bahwa ekstrak garlic, bawang putih, itu mampu menurunkan kolesterol. Tapi pasiennya tidak mau karena dia tidak suka baunya, tidak suka rasanya, dan seterusnya. Ya nggak bisa, walaupun kita sudah diskusikan dengan CE atau clinical expertise atau orang-orang pakar. Ya nggak bisa karena pasien, preferensi pasien itu yang paling penting juga dalam menentukan penerapan evidence based practice. Bagaimana mengevaluasi hasil yang diharapkan dari evidence based practice yang sudah diterapkan? Yaitu langkahnya penting ya. Ini tujuannya dulu. Pentingnya ini untuk menilai dan mendokumentasikan dampak dari perubahan layanan. Jadi evaluasi dari tanggapan pasien, dari tanggapan teman sejawat, dalam kualitas pelayanan kesehatan dan manfaatnya bagi pasien. Lalu kita akan menilai apakah ada perubahan sebelum dan sesudah itu diaplikasikan. Kemudian paskah sudah dengan artikel yang dipublikasikan. Kemudian jika tidak sesuai dengan artikel yang ada, apakah treatment yang ada sudah sesuai dengan SOP di artikel atau pasien kita mirip dengan sampel yang ada di dalam artikel tersebut. Itu bisa dipertanyakan kenapa maju atau tidaknya suatu tujuan dari pelaksanaan itu. Nah, bagaimana cara, ini diskusi terakhir ya, bagaimana cara menyebarluaskan hasil dari evidence based practice? Evidence based practice ini membutuhkan suatu usaha dan komitmen dari tim untuk menyebarluaskan. Diseminasi atau feedback dalam suatu forum ilmiah itu penting untuk perawat dan juga tenaga kesehatan agar adanya perubahan bersama. Terdokumennya SOP yang benar, terstandar dan terupdate. Menerima perubahan kalau ada ada hal baru, terobosan baru untuk memberikan pelayanan perawatan yang lebih baik. Bentuk-bentuknya macam-macam, ada melalui oral presentasi, ada panel presentasi, ada round table, ya, diskusi meja bundar, ada presentasi poster, ada grup small group presentasi, ada podcast, community meeting melalui rumah sakit tempat kita bekerja atau organisasi tertentu, profesional tertentu, jurnal klub, kemudian melalui menerbitkan buku. Nah, maka dari itu, teman-teman yang ada di sini, yang nanti akan menulis proposal di semester depan,
Evidence based practice itu untuk tahap evidence based practice di tingkat sarjana itu lebih banyak mengenalkan Anda pada database atau web-web yang bisa diakses untuk jurnal-jurnalnya, baik itu secara open access atau mau yang berbayar. Agar apa? Agar nanti saat Anda membuat, khususnya di metodologi, bab 2 atau mau menyusun topik penelitian, Anda punya basics dari penelitian sebelumnya, bukan menggunakan perkiraan. Karena kemarin kita sudah tahu bahwa dalam penyusunan topik penelitian ada 3P. Paper itu jurnal, person orang yang bersangkutan, dan place tempat yang akan melakukan penelitian. Maka dari itu dalam pertemuan selanjutnya saya akan lebih banyak menerangkan bagaimana mengambil jurnal itu, mengaksesnya, dan kemudian setelah itu melakukan critical appraisal. Ya, untuk slide-nya sudah selesai. Kita kembali ke laptop. Ada pertanyaan? Oh, ini udah lebih 100 menit ya. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Apakah baik-baik di sana? Sudah banyak ide-ide riset yang ada di kepala tapi bingung Bu untuk mengungkapkannya. Ya, itu biasanya jadi problem. Nggak apa-apa. Ya, seperti saya juga butuh waktu ya, itu tidak mudah juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya?